Damai sejahtera untuk kita sekalian. Saya Pastor Siprianus Cidaud SVD. Dalam renungan kerasulan kitab suci Keuskupan Agung Medan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12 di tanggal 15 Agustus 2025. Mari kita mendengar firman-Nya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan. Inti dasarnya ialah tentang perceraian. Bolehkah suami istri cerai yang sudah dipersatukan oleh Allah? Saudara-saudari, saya yakin kita semua sudah tahu dengan pasti bahwa pernikahan yang dilakukan dalam gereja Katolik itu tidak bisa lagi cerai. Dan saya yakin kita semua sudah tahu tentang hal itu. Kenapa gereja mengajarkan demikian? Karena pernikahan itu adalah anugerah dari Allah. Pasangan yang ada saat ini dalam hidupmu itu adalah anugerah yang dipilih, yang dikhususkan oleh Allah. Sehingga Allah memberi yang terbaik itu dalam hidupmu, sekaligus Dia memberkatinya melalui sakramen. Karena itu, apa yang terbaik dari Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena kita tahu dengan baik bahwa konsekuensi atau akibat dari apa yang dipersatukan oleh Allah ini akan membawa begitu banyak persoalan dalam hidup manusia jika saudara-saudari melanggar apa yang terbaik ini. Sama seperti Allah melarang Adam dan Hawa, jangan makan buah terlarang. Nah,
Pertanyaan, apa buah terlarang dalam hidup suami istri? Buah terlarang itu ialah perceraian. Kalau engkau makan buah terlarang ini, itu akan mendatangkan begitu banyak konsekuensi yang harus dialami oleh saudara-saudariku. Tetapi orang yang setia dengan sakramen perkawinannya, Allah akan tetap menyertai, melindungi mereka. Karena yang terbaik dari Allah tidak mungkin itulah yang terburuk baginya. Karena itu saudara-saudari, perlu kita terus membuka hati. Karena ketegaran hati menjadi satu hal yang membuat perceraian itu ada di tengah-tengah kita. Karena itu saudara-saudari, jangan makan buah terlarang, supaya apa yang telah dipersatukan oleh Allah terus terjaga, yang mendatangkan berkat bagi hidup keluargamu. Tuhan memberkati.